Halo, selamat pagi. Pagi ini saya pengen bercerita ya. Dulu waktu SD saya pernah berdebat dengan ayah. Waktu itu kami melewati kedai Pizza Hut ya. Nah, kedai itu baru di kota kami karena memang tahun itu masih jarang lah Pizza Hut di kota kami. Nah, karena saya pertama kali melihat, kemudian saya coba membaca tulisan yang ada di sana ya. Nah, saya baca Pizza Hut karena tulisannya kan memang Pizzahut, Pizza Hut gitu ya. Ayah saya yang mendengar itu sontak coba membenarkan. Itu yang benar bacanya Pizza Hut. Loh, tapi saya tetap ngeyel karena tulisan di sana itu tulisannya Pizzahut. Hut bukan HAT gitu. Saya ngeyel sampai saya akhirnya ya tetap ngeyel gitu ya. Sampai saya kemudian SMP belajar bahasa Inggris, saya tahu bahwa saya akhirnya salah gitu di dalam perdebatan itu. Nah, ini sebenarnya adalah saya pengen cerita ini soal konteks dan teks. Saya merasa benar membaca teks Pizza Hut tadi itu dalam konteks anak kelas 1 SD yang belum pernah belajar bahasa Inggris gitu. Sedangkan ayah saya membacanya dalam konteks dia seorang sarjana yang pernah belajar bahasa Inggris dan tahu cara membacanya dengan benar dalam konteks bahasa Inggris ya. Sebenarnya tidak ada yang salah gitu ya, karena saya tahunya di sekolah U itu dibaca U. Saya belum tahu kalau U itu dalam bahasa Inggris kadang-kadang dibaca dengan kata A gitu ya, dengan spell A gitu, sehingga saya tetap ngeyel. Akhirnya saya tahu setelah saya belajar bahasa Inggris di waktu SMP. Nah, ini menarik ya. Satu teks yang sama itu bisa dibaca dengan konteks yang berbeda-beda gitu ya. Sangat dipengaruhi oleh banyak hal. Mungkin di dunia kerja juga sama ya. Di dunia kerja sering kita jumpai hal yang demikian. Terkadang kita menghadapi situasi yang sama gitu. Tetapi bagaimana membaca atau menghadapi situasi tersebut berbeda-beda orang satu dengan orang yang lain gitu ya. Ada yang menanggapi sebuah kegagalan misalnya sebagai sebuah pelajaran yang berharga, bahwa kegagalan itu adalah tempat belajar supaya ke depan dia tidak gagal lagi. Tapi ada juga yang menanggapinya dengan sedih, dengan berlebihan gitu ya. Teksnya sama, teks kegagalan gitu, tapi konteks menanggapinya itu berbeda-beda. Atau mungkin contoh sederhana, kadang-kadang atasan kita memberikan order gitu ya, order dengan misalnya via email, teksnya seperti itu, terus kita laksanakan, ternyata berbeda, ternyata order yang diberikan konteksnya bukan seperti yang kita inginkan, konteksnya berbeda. Sehingga memang kita ketika menerima order misalnya dengan teks yang sama, kita perlu mengkonfirmasi konteksnya seperti apa sehingga tidak terjadi kesalahpahaman atau miskomunikasi. Nah, sebenarnya kalau kita mau memahami konteks seseorang dalam membaca situasi itu biasanya dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama menurut saya adalah pembelajaran yang pernah dijalani dia gitu ya. Misalnya seorang pernah sekolah gitu, atau adat istiadat yang di kampungnya gitu mengajarkan seperti ini gitu ya. Mungkin keluarganya juga berpengaruh sekali terhadap pola pikirnya. Bahkan mungkin cerita rakyat di daerahnya itu bisa jadi berpengaruh terhadap pola pikir atau pembacaan teks eh, kondisi atau situasi gitu ya. Nah, yang kedua mungkin pengalaman yang pernah dialami dia di kehidupannya. Mungkin pengalaman itu membekas dan memberikan referensi dalam hal pengambilan keputusan atau dalam hal membaca situasi atau kondisi.
Ketiga, bisa jadi lingkungan di sekitarnya, lingkungan budayanya, kemudian juga bisa juga peers-nya, orang-orang di sekitarnya juga biasanya berpengaruh terhadap pembacaan situasi atau kondisi atau yang saya sebut sebagai teks tadi. Nah, ini mungkin yang perlu kita pahami, jangan sampai kita merasa benar. Kadang-kadang ini menurut saya kok benar ya, tapi ternyata menurut konteks orang lain belum tentu benar. Yang dibutuhkan adalah komunikasi atau saling, kalau mungkin bahasa namanya apa istilah ya, saling mengkonfirmasi begitu ya. Kira-kira konteksnya seperti apa sih dalam membaca situasi seperti ini. Saya mungkin saya pernah mengibaratkan kondisi ini seperti ini ya. Saya membayangkan ada dua orang yang sama-sama akan pergi jalan-jalan. Yang satu pada saat berangkat itu cuacanya cerah dan nyaman lah, nggak ada hujan dan sebagainya. Namun kemudian di tengah jalan kondisi cuacanya itu berubah, tiba-tiba turun gerimis. Kemudian dia menggerutu, wah gerimis nih, hujan nih. Nah, sedangkan yang satu lagi itu berangkat dalam keadaan yang hujan deras sekali, sehingga itu dia susah payah untuk bisa berjalan, harus pakai payung, harus pakai mantol dan sebagainya. Hingga di tengah perjalanan hujan yang lebat itu tadi mereda dan hanya menjadi sebuah gerimis saja. Dia merasa bahagia sekali ya. Dalam kondisi ini teksnya sama-sama, yaitu gerimis, teksnya sama gerimis, tapi konteksnya menjadi berbeda karena orang yang pertama berangkat dalam keadaan cuaca yang cerah, tapi kemudian tiba-tiba gerimis, dan orang yang kedua berangkat dalam keadaan hujan deras, kemudian hujan deras itu mereda dan menjadi gerimis. Kondisi yang sama, teks yang sama bisa saja disikapi dengan hal yang berbeda. Inilah yang disebut dengan teks dan konteks. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.